Baik, terima kasih Bang Karni, kawan-kawan produser yang menghubungi untuk saya hadir kembali di sini. Eh, Pertama, sebelum saya hadir kemari, saya mencoba menduga, Bang Karni, dugaan saya kepada Presiden. Seberapa peduli, seberapa mengganggu topik ini di mata Presiden Prabowo. Saya meyakini kalau Presiden Prabowo itu punya big data, machine learning. Dan saya juga mencoba menyimak hal yang sama. Nah, kalau kita lihat topik memakzulkan Bapak Wakil Presiden Gibran itu hanya ada di media utama. Mainstream, tapi sepi di interaksi publik di sosial media. Tadi ada diksi sangat elitis. Kalau sudah sangat elitis, ya memang otomatis sangat politis. Nah, warga kebanyakan hari ini terus terang lelah. Kalau kita masukkan wording ke big data, machine learning, kelelahan itu disebabkan oleh memang trias politika kita juga gitu. Semua sudah dihidangkan, lalu seakan-akan ada masalah dikembalikan ke rakyat. Diharapkan mendukung parlemen. Nah, kembali ke big data. Apa yang menjadi concern hari ini di publik? Soal kepastian hukum. Seorang Presiden Prabowo, saya sekarang memakai hashtag, mohon maaf saya tulis Bang ya, Presiden tulus ikhlas. Karena saya merasa walaupun nggak pernah bertemu lagi gitu, terakhir bertemu 2008 ketika beliau menyelenggarakan lomba menulis. Saya juara 1, juara 2-nya udah jadi wamen hari ini. Sempat juga membantu konten mereka di Suara Rakyat di Facebook, menuliskan ke Kompasiana sebagai PS gitu. Nah kemudian saya beralih, ini sedikit cerita, ketika membawa anak Indonesia nggak bisa pulang di Emirat, ketemu sosok, produk sosok Pak Jokowi yang laku di sana gitu. Dan kata Pak Dubes kala itu orang biasa. Saya beralih, artinya antara PS dan Pak Jokowi ini saya punya jejak gitu. Nah ini berkait dengan apa yang ingin saya sampaikan berikutnya ini. Jadi kepastian hukum. PS hari ini mengalirkan keriang gembiraan. Contoh, tadi di luar forum saya mengatakan ke Bang Karni, saya berkali-kali mengkritisi HGU sawit misalnya. HGU A nanamnya BC. Belum lagi bicara transfer pricing CPO itu yang memang luar biasa dari dulu. Luar biasa tambunnya lebih dari 1.000 triliun per tahun terindikasi. Nah hari ini 260.000 sawit yang ilegal sudah ditarik kembali oleh negara melalui Agrinas. Dan bukan 3 juta yang ilegal, indikasi yang kami lihat itu sampai 7 juta. Dan ini menggembirakan bagi warga. Hari-hari kalau saya mencoba meraba sikap dari hati dari seorang Prabowo Subianto, dia tidur malam ini, besok pagi dia ingin rakyat ini sejahtera semua. Itu yang kita lihat hari ini gitu. Nah, kepastian hukum, kesehatan, apakah ada kendala dari BPJS hari ini? Tentu ada 1-2. Tapi coba aja hari ini kita ke rumah sakit BPJS melayani pendidikan. Orang ngeledek soal makan yang gratis. Padahal itu saya sebagai anak desa dulu susu kami air nasi panas ditetesin santan kental, tajin. Dan saya lihat karena memang coconut milk itu susu terbaik untuk manusia, makanya Thailand lebih advance mengekspornya. Dan kawan-kawan yang seangkatan saya minum hal yang sama otaknya encer-encer gitu. Nah, jadi butuh memang lapangan kerja. Apakah seorang Prabowo Subianto alpakan itu? Saya rasa tidak. Lalu tren terbaru sejak 2022, lingkungan hidup juga menjadi perhatian signifikan.
Makanya karena saya menduga seorang Prabowo Subianto punya big data, machine learning yang juga canggih gitu, bahkan bisa memetakan cognitive bias tingkat desa, apa yang dilakukan terhadap Raja Empat? Empat dibatalkan. Itu diambil cepat. Sehingga topik memakzulkan Wakil Presiden Bapak Gibran tidak menjadi perhatian signifikan seorang Prabowo Subianto. Dugaan Iwan Piliang berdasarkan verifikasi dari mesin learning dan big data. Nah, izin Bang, saya ingin melanjutkan ya. Topik ini sebagai byline citizen jurnalis. Positioning saya di mana? Mendukungkah atau menolakkah? Saya sebagai rakyat biasa ingin keluar dari dua hal itu. Saya ingin berandai-andai. Di Solo itu sekarang ini dalam finishing pembangunan sebuah museum besar yang dibiayai oleh Datuk Tahir, fisik 600 miliar, konon isinya juga 600 miliar. Saya berharap itu diselesaikan. Nah, kalau boleh menyarankan, saya boleh tentu menyarankan karena pernah bersinggungan dengan Gibran. Dalam konteks fisik, waktu umroh tahun 2014. Saya ikut dalam rombongan kecil Pak Jokowi, dan ketika berebut kami ke Raudah, karena masih menjadi orang biasa, belum VVIP, sikut-sikutan. Tangan saya robek di sini, masih ada bekasnya, hampir tulangnya kelihatan, supaya memberi kesempatan Pak Jokowi, Gibran, di depan saya dapat tempat. Saking mepetnya, itu pantat Gibran ketika saya ruku, ya di depan hidung saya gitu. Dan mungkin Bapak Wapres itu udah lupa. Nah, yang ingin saya katakan, jika berkenan Gibran bicara dengan Pak Prabowo, kalau memang desakan ini dominan, tinggi, dan menjadi hal yang krusial. Tapi faktanya kalau bicara dari machine learning rendah, tapi oke lah, jika, bicara aja. Bagaimana Pak Prabowo, Bapak menjadi beban saya, diri saya menjadi beban, kan bisa dirasakan, bisa dirosokan. Nah, kalau itu yang terjadi, ini momentum besar bagi seorang Gibran. Momentum apa? Anda bentuk saja Jokowi Center di gedung yang dibangun Datuk Tahir di Solo itu. Apa misi pertamanya yang utama, premis mayornya? Kembalikan ayahanda itu, awal jatuh cinta saya dan warga kebanyakan di Republik Indonesia Raya tercinta ini adalah satu yang utama yang mungkin kita lupa. Orang biasa bisa menjadi presiden. Orang biasa bisa menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Dan menjadi lucu, ketika ada pergeseran yang kami rumuskan dulu itu ke Jokowian itu 3 kata. Ini projo-projo ini saya yakin belum ada kala itu gitu. Ya kan? Karena saya dari 2009 awal datang sendiri tanpa berantara bertemu Pak Jokowi second hand. What is the meaning kejokowian? 1, memuliakan ketulusan, keinsanan. Punya produk masuk pasar. Bergeserlah jatuh cinta saya dari PS ke Pak Jokowi itu. Makanya kalau ketemu kawan-kawan di Gerindra, dia ledek saya. Gue juara 2 nulis jadi menteri. Lu gara-gara pindah sih. Kan begitu. Tapi saya jatuh cinta. Orang biasa loh, punya produk masuk pasar, saya yakin bisa mengubah bangsa tanpa embel-embel gitu. Nah kemudian kenapa terjadi pergeseran? Saya menduga mulai dari terus sama signifikan di rumah transisi dulu gitu. Nah Gibran mengambil momentum ini, kalau memang PS mengendorse, dirikan Joko Widodo Center, beri hope kepada generasi yang sekarang ini sebetulnya sudah 50% ke bawah. Hope itu maka lahir beberapa waktu yang lalu. Kabur aja dulu deh. Saya misalnya berteriak bagaimana dari tahun 91 sebagai orang di bisnis kreatif
venture capital real, berjuang duduk di Kadin, ya kan? Punya membina animator di Bali sejak sampai 100 kakak. Untung sekarang ada Jumbo yang hebat itu, bisa jadi cantelan. Tapi nggak ada itu. Bisnis yang disupport oleh venture real dari intangible menjadi tangible, nggak ada. Kenapa tidak dilakukan di Joko Widodo Center? Kumpulkan orang-orang biasa dan Anda juga akan bisa bicara lebih dari 7 menit, ya kan? Berbagai topik, tidak gagap seperti hari ini gitu. Di Joko Widodo Center kumpulin anak-anak muda kembali membaca novel bermutu. Bagaimana sekarang orang yang PPDS saja tingkat sekolah kedokteran kehilangan rasa budi, tidak terasah karena tidak membaca novel bermutu. Nggak kenal harimau mau tarlubis, padahal premisnya bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Mainkan di Joko Widodo Center gitu. Anda masih punya waktu panjang, kalau memang Allah berkehendak, disambut. Wah, sosok ini mengembalikan marwah apa yang dulu didukung oleh publik. Ayahanda Anda orang biasa yang hebat tampil kembali itu. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, ya kan? Kalau saya sebagai wapres Pak Gibran juga tidak ada masalah sebetulnya kalau dilihat paparan yang sudah ada dari dua pembicara sebelumnya, dan kalau itu diteruskan juga masalahnya begitu ruwet gitu. Nah, premis yang terakhir Bang. Sampai kapan heboh ini harus terjadi? Sementara kan kita bisa merasakan gitu ketulusan seorang pemimpin. Isu pemakzulan ini kan dugaan saya ya, para jenderal yang sangat saya hormati. Seandainya Pak PS itu meninggal, kalau saya salah tolong diralat, mohon maaf. Dan mereka tidak ingin presidennya adalah sosok Gibran yang dianggap tidak kompeten. Bisa jadi dugaan itu benar gitu. Karena saya lihat memang bicara 7 menit berbagai topik kan gak nyambung gitu. Bukan saya ingin merendahkan, tidak. Itu saya katakan momentumnya untuk dia bangkit itu bisa gitu. Nah, kalau seorang muslim atau katakanlah kita berpancasila gitu. Masa sih berharap pemimpin kita meninggal? Iya kan? Yang diajarkan oleh buyut saya di kampung dulu, mendoakan pemimpin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur pemimpin kami, bersihkan hatinya ya Allah, punya kesempatan mensejahterakan rakyat gitu. Ayahanda saya kebetulan berpulang 82 tahun karena sirosis. PS hari ini 73 kalau nggak salah ya. Benar? Kenapa kita tidak mendoakan beliau panjang umur? Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PS hari ini semuanya menurut saya pro rakyat. Yang menjadi persoalan adalah setiap apa yang dilakukan ada salahnya aja gitu. Bola menang, beli Rolex dipersoalkan. Padahal itu setahu saya ide mendadak, telepon distributor, pasti distributor bayar pajak gitu. Terus kita memaksakan seorang PS seperti Mandela ketika memberikan puisi Invictus, mendorong tim rugby-nya juara dunia dalam setahun. Kan beda. Gak mungkin juga mengcopy itu gitu. Setiap orang punya langgam sebagai pemimpin. Nah, Invictus sebuah hal kalau Bapak dan Ibu menonton itu saya berkali-kali ingin menontonnya. Bagaimana seorang presiden datang ke lapangan rugby memberikan sebuah puisi untuk menggerakkan the power of heart to be a winner just 1 tahun juara dunia. Kekuatan puisi, kekuatan kata gitu. Nah, kita mengkritik itu justru dia mengalirkan ke riang gembiraan. Kita bisa masuk babak keempat, belum pernah terjadi. Jadi di tengah kelelahan,
kita bisa cek itu di kognitif bias kognisi sampai level desa warga kita hari ini. Yang mereka inginkan hari ini adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana bisa besok anak sekolah, bagaimana kalau sakit bisa dirawat dengan baik, bagaimana keadilan itu tegak. Saya belum menemukan orang setulus PS, bukan saya mau menjilat gitu, bukan karakter saya demikian. Ke Pak Jokowi pun boleh dilihat, di mana menyimpang saya kritisi. Dan as a friend, 22 Oktober, sejam saya datang, orang pertama, belum ada media kala itu. Cek aja karena ada di IG saya. Dan kita bercanda, bercandanya gini, Pak, kenapa Anda angkat Gibran dan seterusnya? Kita bilang, emang nepotisme itu di mereka itu terjadi kok. Nggak usah jauh-jauh, mbahnya reformasi, bikin partai, Pak Amin Rais, ketua umumnya menantu. Semua begitu. Semua begitu. Jadi kawan ini sur juga kan. As a friend Pak Jokowi sur juga dia. Terus setelah terjadi kita mau salahkan. Mau bubar-bubaran. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih. Seorang leader, tentara, iya kan, orang yang bijak menurut saya. Dan sudah selesai duniawinya. Saya tahu bangsa ini mau dibawa kemana, dan saya pribadi sangat optimis, dan saya yakin juga di banyak daerah sekarang mendukung Presiden Prabowo, dan bukan ribut lagi urusan makzul dan tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.